ya anak? Iya, Bu. Kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak telah mengantarkan kami Bapak ke tempat ini sehingga kami dapat berkumpul. Bapak yang baik, kami mengajar kami, kami memberkati kami Tuhan, bukakan pintu hati kami, pikiran kami, agar kami dapat menerima pelajaran yang memberikan membuat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Baiklah anak-anak, Ibu ceklah dulu kehadirannya ya. Iya, Bu. Bu Ersing. Hadir, Bu. Nobertus. Hadir, Bu. Noprianti. Hadir Bu. Putri. Hadir Bu. Pastiur. Hadir Bu. Pintar-pintar semua dan rajin-rajin anak ibu ini ya. Iya, Bu. Calon-calon orang sukses kayak ini. Amin. Oke, pembelajaran kita di minggu lalu temanya apa? Keberagaman, Bu. Apa itu keberagaman? Baiklah, hari ini kita tema baru, yaitu tema 4, berbagai pekerjaan subtema 1, jenis-jenis Pekerjaan. Oke, kelihatan dari belakang? Kelihatan, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Baik, kita ambillah dulu buku kita ya nak ya. Lihat halaman 1. Jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, lihat diagramnya. Tujuan orang bekerja ada 4. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, Meningkatkan pendapatan. yang ketiga, Memperoleh hidup yang layak. dan yang keempat. Memperoleh identitas diri. Nah, pembagian jenis-jenis pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang dibaca oleh saudari dan teman kita, Novianti. Halaman 2. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang melalui tahapan atau proses pembuatan sehingga menjadi suatu barang yang dapat digunakan dan dapat digunakan oleh seseorang. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Nah, itu ada gambar apa, Nak? Seorang pembuat Pembuat geser geser kaki. kaki. Nah, yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa dibaca oleh teman kita yang namanya Romauli. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, tetapi dari hasil pekerjaan bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Berikut ini beberapa jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya, Seorang guru seperti di sini. Nah, pekerjaan juga dibagi berdasarkan lokasinya. Ada yang di daerah pantai, contohnya seperti nelayan atau nelayan. Nah, pekerjaan di dataran rendah seperti petani Di sawah. Terus pekerjaan di dataran tinggi seperti petani Kebumen. Nah, sampai di sini, apakah anak-anak mengerti? Baik, sudah mengerti, sudah paham semua. Di sini Ibu ada media. Nah, media Ibu ini mengenai jenis-jenis pekerjaan. Nah, contohnya di sini, ada di sini pertanyaannya. Aku adalah tempat manusia untuk menyembuhkan penyakitnya. Pekerjaan apakah aku? Tidak, seperti ini. Ibu memberi contoh dulu. Memberi contoh kepada anak didik Ibu. Selanjutnya, nanti yang kondusif, passwordnya yang kondusif, dia akan Ibu pilih. Tetapi kalau dia ribut, tidak Ibu pilih. Mengerti ya? Iya, Bu. Tadi kan ini jawaban, aku adalah tempat manusia untuk menyembuhkan penyakit. Pekerjaan apakah aku? Dokter, Miss. Adalah dokter. Tapi kondusif ya? Oke. Ini ya, ditempel. Seperti ini, ditempel. Oke. Ngerti ya, anak-anak? Ya, ini dokter baca dokter. 1, 2, 3. Dokter. Selanjutnya ya. Ada 7 lagi. Misalkan memilih tetapi dia harus kondusif. Passwordnya ingat, kondusif. Oke. Herlina
Oke. Kita baca. Polisi. Baca. Ulang. Polisi. Polis. Polisi, polis. Oke, thank you. Iya, Miss. Selanjutnya, Lastiur. Aku dulu. Aku adalah tempat manusia untuk mengolah bahan sembako menjadi makanan. Pekerjaan apakah aku? Koki, Miss. Oke, pilih. Kerjaan. Oke. Benar atau salah? Benar, Miss. Koki chef. Koki chef. Oke, thank you. Duduk. Oke, selanjutnya yang kondusif lagi ya. Kondusif lagi. Ilka. Aku adalah tempat manusia untuk menimba ilmu dan belajar. Pekerjaan apakah aku? Guru. Guru. Oke. Benar atau salah? Guru teacher. Guru teacher. Beri tepuk tangan. Selanjutnya, Nopri. Tujuh. Aku adalah tempat manusia menanam bibit padi. Pekerjaan apakah aku? Petani. Oke, benar ya. Oke. Petani farmer. Petani, farmer. Oke, selanjutnya masih ada 3 lagi nih. Ibu pilih lah ya, Nobertus. Maju. Baca. Aku adalah tempat manusia mengumpulkan telur. Pekerjaanku, apakah aku petani? Bisa juga ya, Nak. Petani Bisa, telur. petani. Nah, seperti itu. Lagi ada tuh. Kita itu ya. Bisa ya? Bisa ya. Passwordnya diam dan kondusif. Oke. Benar atau salah? Benar. Peternak telur, egg farmer. Good job. Oke, selanjutnya Elida. Aku adalah tempat manusia untuk memadamkan api. Pekerjaan apakah aku? Pemadam. Oke. Pilih gambarnya. Bapak sih benar atau salah? Oke, tepuk tangan. Jamban atau firefighter? Oke, deras terakhir Rosi.
Tetapi raja memiliki seorang penasihat kerajaan yang sangat indah. Penasihat kerajaan selalu mendampinginya untuk menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di dalam istana maupun di dalam kehidupan raja. Oke, dilanjutkan oleh Sania. Raja sangat bahagia karena semua persoalan dapat diselesaikan dengan hasil yang sangat memuaskan. Raja juga sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Setiap keluarga memiliki sebidang tanah untuk ditanami sayur mayur. Sampai pada suatu hari terjadi keributan di dalam sebuah keluarga di kerajaan tersebut. Suami istri ini kehilangan perhiasannya. Keluarga ini terdiri dari sepasang suami istri dengan 3 anak dan seorang pembantu yang telah lama bekerja di rumah mereka. Oke, dilanjutkan oleh Pastiun. Suami istri ini sangat sedih. Mereka berpikir satu-satunya jalan hanya memohon petunjuk kepada raja apa yang harus dilakukan. Lalu suami istri ini menghadap kepada raja yang bijaksana. Mereka menceritakan semua kejadian yang mereka alami. Raja dan penasihatnya mendengarkan dengan seksama semua keluhan itu. Kemudian penasihat raja berkata kepada mereka, "Bawalah semua anak dan pembantu kalian ke istana esok hari, karena aku akan memberikan petunjuk agar perhiasan tersebut dapat ditemukan kembali." Dilanjutkan oleh Herlina. Keesokan harinya setelah mereka tiba di istana, penasihat raja berkata, "Masuklah, kalian satu persatu ke dalam kamar gelap yang telah disediakan. Di dalam kamar itu ada sebuah mangkuk berisi air. Selipkanlah 2 jari tangan ke arah mangkuk. Dan jangan takut karena bagi yang tidak mencuri perhiasan, maka kedua jari tanganmu tidak akan menjadi hitam, walaupun kamu selipkan ke dalam air. Sebaliknya, bagi pencuri perhiasan, kedua jari tangannya akan menjadi hitam. Lakukanlah perintah ini, lalu mereka masuk satu persatu ke dalam kamar tersebut." Oke, dilanjutkan oleh Mediana. Tibalah giliran pembantu masuk ke dalam kamar. Ia berkata di dalam hatinya, "Aku tidak akan mencelupkan jariku karena pasti kedua jariku akan menjadi hitam karena akulah yang mencuri perhiasan tersebut. Betapa mudahnya aku mengecok penasihat raja ini. Dia pasti akan melihat jariku bersih dan tidak menjadi hitam." Dengan tenang pembantu itu keluar dari kamar gelap. Oke, selanjutnya Melvi. Kemudian penasihat raja memeriksa jari tangan mereka satu persatu, semuanya menjadi hitam. Ketika tiba giliran tangan pembantu diperiksa, penasihat raja tersenyum lebar sambil berkata, "Oh, rupanya engkaulah pencuri perhiasan tersebut, sebab jari tanganmu bersih. Engkau takut untuk mencelupkan tanganmu karena mengira tanganmu akan menjadi hitam. Ketahuilah, hai pencuri, aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku memerintahkan hal sebaliknya supaya aku dapat menangkap kamu, orang yang tak tahu beruntung." Roma. Dengan berkata-kata, pembantu itu mengakui perbuatannya telah mencuri perhiasan majikannya. Raja dan semua yang menyaksikan kejadian ini takjub dengan cara yang dilakukan penasihat untuk menangkap pencuri perhiasan ini. Ia mempergunakan cara yang sederhana untuk memperoleh hasil yang sebenarnya. Baiklah anak-anak, semua telah mendengar dan menyimak dengan baik cerita Raja yang Bijaksana. Nah, apakah amanat dari cerita Raja yang Bijaksana? Ada yang tahu angkat tangannya? Pastiun? Raja yang memimpin dengan jujur, Bu. Selain itu, ada lagi yang mau menambahi? Sania? Amanat dari cerita tersebut ini yaitu kalau kita sudah dibantu oleh orang, hendaknya kita tahu berterima kasih. Baik, tepuk tangan ya, pecah-pecah. Oke, di sini Ibu ada media Pancasila. Nah, Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi 5 kelompok sesuai dengan sila-sila ini. Kelompok pertama Lastiur, kelompok kedua Nopri, kelompok ketiga Rosi, kelompok keempat Sania, kelompok kelima Herlina. Nah, di sini perhatikan HP-nya. Kan bawa HP semua seperti Ibu bilang? Bagus. Dibuka HP-nya tapi tidak dibuka yang lain-lain. Buka grup kelas kita. Oke. Perhatikan slide terakhir. Sudah? Sudah perhatikan? Di grup kelas kita
bilangan tersebut tanpa terkecuali pembantunya juga ikut untuk mengikuti petunjuk yang dilakukan oleh penasihat raja, Bu. Benar atau salah? Benar, Bu. Pintar anak ibu. Selanjutnya, Dina. Yang ketiga kan Bu, persatuan Indonesia. Contohnya seorang raja yang sangat mementingkan rakyatnya dengan memberikan sepetak tanah agar masyarakat hidup berkecukupan sehingga semua penduduk hidup aman dan tentram, Bu. Benar ya? Benar, Bu. Itulah merupakan contoh dari lambang Pancasila ini yang dikaitkan dalam cerita Raja yang Bijaksana. Baiklah anak-anak, siapakah yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Sania? Kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan yang terdiri dari ada seorang dokter, ada polisi, ada koki, ada guru, ada damkar, ada nelayan, ada petani, dan itu merupakan orang-orang yang berada di sekitar kita, dan kita itu merupakan makhluk yang saling membutuhkan, makhluk sosial. Di samping itu kita harus mengkaitkan juga dengan Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Nah, dari cerita yang kita dengarkan tadi, kita hendaknya tahu mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Bagus ya anak-anak? Oke, silakan menyempurnakan kembali jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan adalah sesuatu hal usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Nah, pekerjaan itu dibagi menjadi 2, yang menghasilkan jasa, yaitu seperti dokter atau dokter, dan yang menghasilkan barang atau yaitu seperti koki atau chef. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, Ibu memiliki oleh-oleh untuk kalian. Baik, buka bukunya. Tugas di rumah yaitu 1. Tuliskanlah deskripsi pekerjaan orang tua kalian. Itulah tugas kita. Jangan lupa dikerjakan minggu depan. Ibu akan menanyakan kembali. Paham ya? Baiklah. Pembelajaran kita di minggu yang akan datang mengenai tata surya. Tata surya itu ada planet, matahari, bulan, meteoroid, asteroid. Baiklah anak-anak, sekianlah pembelajaran kita. Apakah sudah mengerti? Sudah. Oke lah, ditutuplah dengan doa oleh Nobertus. Kita bersatu dalam doa, lipat tangannya dan angkatkan tangannya buat agama Islam. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pembelajaran yang dibawakan guru kami. Semoga yang akan diajarkan oleh guru kami menjadi berkah bagi kami di luar sana Bapa. Hanya ini doa anakmu, dengan nama namamu dalam nama Tuhan Yesus